Maka nikmat yang Allah berikan pada kita di antaranya harus kita syukuri. Ya Allah, yaitu masih Allah berikan kita kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pagi hari, ya insya Allah Ta'ala pagi yang diberkahi. Kata Nabi SAW, burikat li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi harinya. Maka pada waktu yang berkah ini kita gunakan untuk mempelajari ilmu agama. Hal-hal yang mendatangkan keberkahan juga. Maka keberkahan di atas keberkahan berlipat ganda pada kita pagi hari ini, di mana kita gunakan kesibukan kita di pagi hari dalam rangka menuntut ilmu agama. Kemudian salat bering salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Habibina, kepada Sayyidina, kepada sebaik-baiknya ciptaan yang Allah Ta'ala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu beliau, junjungan besar, pimpinnya para nabi dan rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhwata fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mengkaji, menggali beberapa hal berkaitan tentang biografi daripada pengarang. Demikian pula buku yang kita pelajari saat ini, di mana pengarang sendiri daripada buku ini adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Nama beliau siapa? Ya, Syekh Abdur Rahim rahimahullah, baru meninggal tahun kemarin. Tepatnya ketika kami sedang mempelajari kitab ini juga. Ketika masuk kepada pelajaran keempat, terdengar kabar kepada kami bahwasanya beliau telah Allah panggil. Ya, rahimahullah. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang banyak atas kitab yang beliau eh, tulis saat ini. Kemudian kitab ini perlu kita ketahui bahwasanya kitab ini dijadikan dasar, ya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, dijadikan dasar untuk mengajari anak-anak mahasiswa Universitas Islam Madinah yang lulus di situ kemudian tidak memiliki bekal bahasa. Karena untuk lulus di Universitas Islam Madinah tidak memiliki syarat harus bisa bahasa Arab, harus punya hafalan 30 juz. Bahkan begitu banyak teman-teman dari Indonesia yang tidak memiliki bekal sedikit pun dari ilmu Böyle agama, ini kırıyor ya. hanya modal semangat, ya, keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, daftar kemudian lulus. Ya. Maka datang ke sana harus wajib mengambil persiapan bahasa selama setahun lebih. Maka di antara kitab yang dijadikan sebagai dasar untuk membekali perbendaharaan mereka dalam bahasa Arab adalah kitab ini. Kitab ini sebagaimana kita sampaikan sebelumnya terkenal dengan faedah taqdimul usul alal furu', mengedepankan yang namanya usul sebelum furu'. Ya. Seseorang itu tidak akan bisa berbicara kepada furu' cabang, ya, ilmu agama sampai dia menguasai yang namanya usul. Mungkin dia bisa berbicara, tetapi kebanyakan akan dapati pada kesalahan pada dirinya. Atau dia akan kaku pada hafalannya saja. Ya. Maka kitab ini membahas pada dasarnya langsung. Demikian pula kata para ulama, man faqadal usul haramal wusul. Barang siapa yang hilang darinya atau tidak mengerti yang namanya usul, dasar dalam ilmu, maka dia tidak akan bisa sampai kepada pelajaran selanjutnya, pelajaran yang lebih tinggi. Pemahamannya tidak akan sampai. Maka saya sampaikan, ya, untuk diri saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bersemangat mempelajari usul dalam agama. Di antara usul dalam agama kita adalah bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-lughat al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Ini tidak akan bisa dilepaskan. Ya. Ada suatu kisah yang sangat terkenal yang terjadi di zamannya Khalifah, ya, Harun ar-Rasyid, di mana ketika itu, ya, yang menjadi grand qadi ketika itu adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Sangat terkenal beliau. Beliau sempat mengarang beberapa kitab yang sangat terkenal, di antaranya dalam mazhab Hanafi itu kitab Al-Mu'jamul Kabir, ya, atau Al-Mu'jamul Shagir, di antara kitab-kitab beliau. Maka ketika itu Imam Al-Kisai mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan menjelaskan bagi ketika itu. Bahasanya dalam fikih. Jadi Imam Kisai ini dalam bidang ilmu bahasa, sementara Imam Abu Yusuf, yang menjadi Grand Qadi ketika itu, hakim tertinggi ketika itu, ahlinya dalam bidang fikih.
Anti, anti, tolikun. Ya, tolikun in dakhaltid dar. Masya Allah. Dakhalti ad-dar. Nih, mohon maaf nih tulisannya seperti ini. Kalau pakai papan tulis mungkin nggak seperti ini. Pertama kali ini, Masya Allah. In dakhaltid dar. Nah, maka Abu Yusuf Al-Imam Kisai ketika itu menanyakan pertanyaan ini kepada Al-Qadi. Kalimat pertama seperti ini bentuknya, menggunakan an. Kalimat kedua menggunakan in. Kalimat pertama menggunakan in, kalimat kedua menggunakan an. Anti, tolik. Ya, in, dakhalti, dakhalti. Bukan in ya, an. Ya Allah, itu hal yang luar biasa. Tangannya ditempelin di. Oh, ditempelin ya. Oh, ini ya, 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 ya. Ditempelin di mana? Terus biasa di. Nah, kalimat pertama yang ditanyakan kepada Al-Qadi ketika itu menggunakan in. Kalimat kedua menggunakan in ya, menggunakan an. Arti yang pertama ini ya, yang pertama ini maknanya adalah engkau wahai istriku diceraikan jika masuk dalam rumah. Kalimat kedua maknanya anti tolikun andakhol tidar. Engkau duhai istriku diceraikan tatkala engkau masuk dalam kamar. Tatkala engkau masuk dalam rumah. Dar di sini artinya rumah. Ya. Dar bisa bermakna rumah, bisa bermakna negeri, ya. Bisa bermakna balad. Ya. Ada doa dalam ketika kita masuk dalam tempat perkuburan. Assalamualaikum ahlad diyar. Diyar itu jamak daripada ad-dar. Ya. Nah, kalimat pertama ini dan kedua ini kata Abu Yusuf, dua-duanya bermakna bahwasanya wanita tersebut telah diceraikan. Nah, maka kata Kisai yang mengetes Kodi ketika itu, ini yang dites ahli fikih. Ditanyakan juga pertanyaan berkaitan tentang fikih. Maka yang mengetes ketika itu Al-Imam Kisai mengatakan, engkau salah wahai Kodi. Kaget Kodinya. Ini yang menyalahkan dia adalah ahli dalam bidang ilmu nahu. Ya.
Kalimat pertama kata Al-Imam Kisai menggunakan in. In maknanya jika. In di sini, jika di sini maknanya adalah terjadinya di masa depan. Berarti belum terjadi. Sehingga wanita yang dimaksud di sini diceraikan. Sementara kalimat kedua menggunakan an. Maknanya telah terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ak. Telah terjadi. Sehingga kalimat kedua lah yang dikatakan telah jatuh talak, cerai. Ya, maka kaget gitu Imam Abu Yusuf, ya, mendengarkan jawaban daripada Al-Kisai. Lanjut kata Imam Al-Kisai menunjukkan pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah pandangan wahai Abu Yusuf, ya, dengan kalimat ini? Maka beliau melayangkan pertanyaan lagi seperti ini. Ya. Yang pertama, ana qatilun gula maka. Yang kedua, ana afwan. Tilu gulamik. Gulamik. Maka beliau menanyakan, dari dua kalimat ini kata Imam Kisai, manakah, ya, afwan, kita artikan. Yang pertama artinya adalah ana qatilun gulamak. Aku telah membunuh anakmu. Yang kedua juga sama. Aku telah membunuh anakmu. Ya. Maka dari dua pertanyaan ini, dua kalimat ini, kata Imam Kisai terhadap Abu Yusuf, manakah yang harus dijatuhi kisos, diadili? Maka Abu Yusuf yang ahli fikih menjawab, kedua-duanya harus diadili. Maka jawab Imam Kisai, khotok tak, engkau salah juga. Dua kali disalahkan, ya, oleh orang yang ahlinya dalam bidang ilmu bahasa Arab. Ya. Maka Al-Imam Kisai menjelaskan bahwasannya, yang pertama adalah ini menjelaskan bahwasannya, ya, tentang anak qatilun gulamak. Qatilun di sini bermakna fi'il madi, fi'il mudhari. Kejadiannya di masa depan sehingga belum terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Janganlah engkau mengatakan bahwasanya aku akan melakukan hal ini besok. Fa'ilun. Tarkibnya sama seperti qailun di sini posisinya. Ya, untuk yang belajar ilmu nahwu sudah mengerti itu. Ya. Maka ini makna yang pertama adalah menunjukkan terjadinya di masa depan. Belum terjadi berarti. Adapun yang kedua, ini adalah kabar. Ya. Mengabarkan bahwasannya saya telah membunuh anakmu, sudah terjadi. Sehingga wajib di kisos. Ya. Maka dari sini Al-Imam Abu Yusuf sang ahli fikih tersadarkan bahwasanya seorang itu tidak akan bisa menduduki suatu ilmu fikih, ilmu manapun dalam ilmu agama sampai benar-benar dia menguasai bahasa. Ya. Seseorang itu tidak boleh menduduki kursi fatwa sampai benar-benar dia menguasai bahasa Arab. Maka setelah kejadian saat ini, ya, yang terjadi di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid, ya, di halayak umum, ya, tidak menjadikan beliau itu berkecil hati, apalagi sakit hati terus tidak mau belajar lagi, tidak. Setelahnya beliau Abu Yusuf belajar kepada Imam Kisai bahasa Arab, ya, menjadikan beliau makin semangat. Ya, dan beliau menyadari satu hal bahwasanya seorang itu tidak boleh berbicara dalam ilmu agama sampai benar-benar dia menguasai bahasa Arab. Ya, makanya di antara ciri dai yang boleh kita ambil ilmu padanya adalah dai yang mengerti bahasa Arab. Tuh. Nah, kita hapus ya. Oh, baik. 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 Maka ini menunjukkan dari kisah yang kita dapatkan sebelumnya saat ini menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya mempelajari bahasa Arab, tingginya kedudukan bahasa Arab dalam agama kita. Karena bahasa agama kita sumbernya dari bahasa Arab, Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Nabi kita pun adalah orang Arab yang berbahasa Arab asli. Ya. Baik.
Dengan mempelajari bahasa Arab kita akan mengerti begitu cerdasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasa yang beliau keluarkan itu bahasa-bahasa yang sudah terkubur. Ya, kaidah-kaidah nahwu yang beliau bawakan adalah kaidah-kaidah nahwu yang tinggi. Makanya Nabi di antara julukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Jawami'ul Kalim. Ya, orang yang ucapannya sedikit, tetapi kalau ditafsirkan begitu banyak, begitu luas. Ini menunjukkan tingginya bahasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada pelajaran. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita telah mengambil pelajaran pertama, ya, yang berkaitan tentang hada. Silakan. Kurang keras suara. Baik. Ini agak panas. Entah kursi saya yang panas atau memang keadaannya memang panas. Oh, gitu maksudnya. Baik. Taib hada. Hada ini artinya apa? Ini. Semuanya pasti tahu ya, hada ini. Ya. Hada ini seperti yang disinggung oleh Ustaz Fakhtur sebelumnya. Sebut menanyakan. Disebut sebagai isim. Apa arti isim? Isim artinya kata benda. Kata benda. Masya Allah. Al-hub la, syai'un la yastati an yatasawwar. Cinta itu hal yang tidak bisa digambarkan. Abstrak. Kata benda atau nama. Simpelnya adalah nama. Nama. Isim. Nah, isim isyarah artinya adalah sebutan untuk, Masya Allah, bagus sekali tulisannya. Isyarat. Karena hadza itu, ya, hadza ini adalah isim isyarat. Ya, isim isyarat. Artinya ini. Artinya ini. Nanti kita akan belajar isim isyarat terbagi menjadi dua. Ya, pada pelajaran yang akan mendatang. Baik. Arti hadza adalah apa? Ini. Dan disebut sebagai isim isyarat. Sebutan untuk isyarat. Ya. Nama untuk isyarat. Ya. Ya. Baitun, masjidun, ya, babun, kemudian kitabun, qalamun, miftahun, maktabun dan sarirun, kemudian kursiun. Ini semua adalah isim, ya. Semuanya adalah isim yang kita tambahkan faedah, ya. Isim bila, Masya Allah, berdiri sendiri, maka terus tambahkan alif lam, ya. Mungkin ini dicatat sebagai salah satu faedah. Baik. Baitun tadi bila berdiri sendiri tidak didahului oleh hadza, nggak bisa ditambah lagi.
Ini loh, stop dulu. Macet. Kunci. Oh, baik. Di print. Oke. Ya. Pada pelajaran di sini, ya, isimnya kitabun itu isim, nama dari buku, didahului oleh hada. Maka dia tidak ditempelkan padanya atau dimasukkan padanya alif lam. Bila tidak didahului oleh hada, berdiri sendiri, maka baitunya tadi jadi al baitu. Harus ditambahkan padanya alif lam. Ya. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Maka kalau ingin menambahkan hada, baitunnya tidak boleh ditambahkan alif lam. Kalau kita tambahkan alif lam, maka maknanya akan berbeda nanti. Maknanya akan berbeda. Intinya kita pahami dulu bahwasanya isim bila berdiri sendiri, dia harus ditambahkan alif lam dan harokatnya harus dhammah. Ini harokat tertinggi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ya, harokat tertinggi dalam bahasa Arab. Sehingga semua yang namanya isim, ya, kalau berdiri sendiri, ya, maka harus ada alif lam di awalnya dan harokatnya harus dhammah. Baik, ini kita jelaskan dari sisi harokat dan posisinya ketika berdiri sendiri. Man, man, man. Tapi apa perlu kita artikan semua semua isimnya di sini? Jadi susah dipahami ya. Ibu-ibu yang belajar sudah mengerti semua isimnya atau kita artikan ini? Kita artikan saja ya. Man, Jam berapa masih ada. lo. Pan, Baik, kita artikan secara lo, man, imla saja. Baik, lo. hadza baitun. Itulah Ya. ada baitun dan kan. Hadza artinya ini. Baitun artinya rumah. Berarti ini adalah rumah. Ya. Ini adalah rumah. Kita berikan makna. Baitun ini. Salman, man, Salman. Ya. Kemudian setelahnya ada Iki loleh, man. Dan sayang kita acul cilik masjidun. lah. Masjid. Man, Masjidun berarti masjid. Kemudian qalamun, pena. Kemudian kursiyun. Apa setelahnya? Setelah pena apa? Babun ya. Oh, di situ di buku babun. Oh, setelah masjid babun. Oke. Saya yang salah mengurut. Babun. Babun pintu. Bisa diartikan juga sebagai bab. Ya, bab dalam bahasa Indonesia. Artinya pintu pembahasan, pintu ilmu, kunci, awal pembahasan.
Kemudian kitabun. Buku. Kitabun ini asal katanya dari apa? Kataba. Kitabun artinya tulisan-tulisan. Kitab. Kumpulan kitab. Kitabun. Kemudian sarir. Loh, mati. Sudah. Nggak bisa hilang. Udah. Iya, sahih. Ada yaj'aluni sha'iban. Istirahat. Nah, nah. Kalau buat orang Indonesia kan kalau ada yang susah kenapa yang mudah? Sarir artinya ranjang. Sarir artinya apa? Ranjang. Umi sarir ya? Ya, mungkin pengen anak tuh nggak tahu. Umi sarir. Maktabun, meja. Burukan, orang yang buruk. Syarr. Dari syarra yasyurru. Bahasa Arab luar biasanya bahasa Arab beda huruf beda makna. Kemudian terakhir kursi. Kursiyun artinya kursi. Kursi dalam bahasa Arab sebenarnya artinya pijakan kaki. Makanya ketika kita dengar ayat kursi, itu artinya ayat tentang menerangkan tentang pijakan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Pijakan kaki Allah itu meliputi langit dan bumi, bahkan 7 lapis langit ya, ditutupi oleh kursinya Allah. Pijakan kaki seorang raja, pijakan kaki seorang pemimpin itu arti kursi. Dalam bahasa Indonesia arti kursi tempat duduk. Ya. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwasannya bahasa Indonesia itu dasarnya adalah bahasa Arab. Sehingga banyak kita dapati kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia itu serupa dengan bahasa Arab, diadopsi dari bahasa Arab. Ya. Itu Al-Ustadz Syekh ya, Muhaddis Yazid rahimahullah. Ustadz Yazid sempat menulis buku ya kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Setelah beliau menulis ada sekitaran berapa jilid, tiba-tiba hilang. Setelah hilang berapa bulan, tiba-tiba ada yang mencetaknya dan mengatasnamakan orang lain. Dan saya tidak tahu buku itu ada sampai saat ini atau tidak ada. Artinya Al-Ustadz telah menegur beliau. Kalau itu karangan beliau yang dicuri. Ya mungkin di antara jamaah mungkin ada yang ingin menulis buku yang sama mungkin. Versi dia sendiri. Ya. Musim itu bahasa Arab. Seram, bahasa Arab. Sorim. Ya, sorimin dalam Al-Quran. Banyak. Karena memang dasarnya bahasa Indonesia adalah bahasa Arab. Makanya banyak juga orang Indonesia yang datang ke Arab Saudi sana menjadi pengajar bahasa Arab. Datang ke Mesir, dosen di Al-Azhar, ngajarnya ilmu bahasa Arab. Ini yang ngajari bahasa Arab orang luar Arab. Orang ajam. Sebagaimana kisah yang kita sampaikan sebelumnya. Ya, orang dari Persia ya, datang kepada orang Arab. Orang Persia ini bukan Arab. Ya. Orang Persia datang kepada orang Arab, lantas berbicara menggunakan bahasa Arab sangat fasih. Ya, datanglah orang Persia tersebut kepada sekelompok orang-orang Arab, dan orang Arab kagum ya, dengan bahasanya orang Persia. Ya.
Yang mereka mengira bahwasanya orang Persia tersebut adalah orang Arab Badui, orang Arab asli. Maka orang Persia tersebut sombong, tertawa dia. Sesungguhnya aku ini orang Persia yang lebih fasih daripada kalian bahasa Arab. Ya, jadi jengkel orang mendengarnya. Ini mengejek sekali. Akhirnya orang-orang Arab tadi mengarahkan orang Persia ini untuk datang kepada Fulan bin Fulan, orang Arab Badui asli. Maka orang Persia ini datang kepada Fulan bin Fulan tadi. Datang ke rumahnya, mengutuk pintu. Tok 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 ya kan. Yang buka pintu adalah anak daripada orang Arab Badui. Maka orang Persia ini bertanya, ya, uridu abak. Aku ingin berjumpa dengan ayahmu. Maka anak perempuan ini menjawab, abi ya qad fa'al fai'ah wa fa'a ba'dal fa'i. Ya, itu fa semua. Maknanya bapak saya qad fa'al fa'a, telah keluar untuk berburu. Wa fa'al ba'dal fai'ah, dan akan kembali setelah fai'ah, setelah langit menjadi gelap. Ya, dan berburu akan kembali nanti setelah gelap. Maka orang Persia ini mendengar bahasanya anak perempuannya siapa yang Arab Badui asli ini, bingung ingin menjawab dengan apa. Maka dia jawabnya, uridu eh, an atakallama ma'ah. Aku ingin berbicara dengan ayahmu. Maka mendengar jawaban orang Persia tersebut, ibu dari anak perempuan ini bertanya, ya bintai man bilba, siapa yang di depan pintu? Maka anak perempuan ini menjawab, ajami katanya. Bukan orang Arab asli katanya. Udah langsung tahu kalau ini bukan orang Arab asli. Maka kata pengisah, ini baru berjumpa dengan anaknya. Belum berjumpa belum berjumpa dengan ayahnya. Berjumpa saja dengan anaknya sudah belepotan untuk memberikan jawaban, apalagi dengan ayahnya. Ya. Tapi demikian, ya, menjadi ahli dalam ilmu bahasa Arab tidak disyaratkan harus orang Arab. Ya, contohnya pengarang kitab Syekh Abdul Rahim aslinya dari India. Asli India beliau. Menjadi fasih ahli dalam bahasa Arab. Dan saya sering sampaikan kepada teman-teman, untuk menjadi faham ilmu agama, belajar di pondok itu bukan syarat mutlak untuk menjadi orang yang faqih, paham ilmu agama. Banyak saya dapati ketika safar di Jakarta sana, berjumpa dengan ikhwah yang belajar ilmu agama itu bukan di pondok, tetapi di masjid-masjid. Namun, ya, semangatnya luar biasa sehingga menjadikan mereka itu seperti lulusan pondok. Berjumpa dengan saya pakai bahasa Arab. Saya kaget, mondok di mana Pak? Nah, pernah mondok katanya. Ketika kajian, Ustadz ketika itu ngisi kajian, saya ingatnya itu di Masjid Nasirus Sunnah. Kalau mungkin ada kesempatan silakan pergi ke situ, di Google ada Nasirus Sunnah. Yang mengajar bahasa Arab ketika itu dan ilmu mustalah hadis, Ustadz Fathul Bari, murid seniornya Ustadz Yazid. Beliau lulusan LIPIA. Kajian saya kira kajiannya bahasa Indonesia. Dari awal kajian sampai akhir kajian bahasa Arab full. Yang jadi jamaah yang ikut belajar tidak pernah mondok, tapi sudah belajar sampai 5 tahun, 7 tahun di beliau. Ada yang belajar dari SMP sampai SMA. Tampil dengan orang-orang yang fasih bahasa Arab, menguasai ilmu hadis. Diskusinya bukan masalah bahasa Arab lagi, tentang rawi hadis, periwayat hadis. Ini diskusi yang tinggi. Lebih bicara tentang rawi hadis. Belajarnya di mana? Bukan di pondok, di luar pondok. Sehingga paham ilmu agama itu, ya, apa namanya, belajar di pondok itu bukan menjadi syarat mutlak untuk menjadi orang yang faqih dalam ilmu agama. Asalkan kita belajar bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang faqih dalam ilmu agama. Ya. Yang menjadi patokan itu bagaimananya kita belajar, bukan di mananya. Ya. Bagaimananya kita belajar, bukan di mananya. Baik. Ini agak kemana-mana pembahasannya. Baik. Kita lanjut kembali ke laptop. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita telah masuk pada halaman ke-6, ya. Yang mana di sini kalimatnya sudah bertambah, ya, yaitu ma. Ma artinya apa? Ya, apa. Ini isim istifham. Ya, sebutan untuk pertanyaan. Ma artinya apa? Pertanyaan yang mengarah kepada sesuatu yang tidak berakal. Ya. Ma hadza, maka hadza ini yang ditanyain adalah hal yang sesuatu yang tidak berakal. Yang ditanyakan di sini adalah baitun. Ya, rumah. Rumah tidak berakal. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ahadza baitun? Apakah ini adalah rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. A artinya apa? Apakah? Ya. Kalau pertanyaannya dengan A, jawabannya dengan
la atau bala, bukan dengan na'am. Ini faedah seperti ini bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Arabiyah Linnasyi'in. Ya, 8 jilid di kitab-kitab dasar. Adapun na'am boleh, dan na'am ini pendapat dari sebagian ulama ahli nuhat, pendapat yang diambil oleh Syekh Abdul Rahim. Intinya sebagian besar dari ulama ahli nuhat mengatakan bahwasanya kalau datang dengan pertanyaan A, maka jawabannya dengan bala. Bala artinya apa? Tentu. Kalimat A eh, datang adalah la, na'am, afwan, bala ya, bala. Panjang, ada ya, ya maksurah di situ atau alif maksurah. Bala, ya, bila iya. Benar. Tabaan tentu. Itu jawabul i'dal dari suatu hal yang benar. Apakah kamu datang belajar? Tabaan. Apakah kamu ikut belajar tadi? Tabaan. Tentu, saya ikut belajar. Tabaan. Baik, mungkin diikuti saya sama-sama. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah, ma hadha? Ma hadha? Hadha baitun. Ahadha baitun? Na'am. Hadha baitun. Ma hadha? Hadha qamisun. Ahadha sarirun? La. Hadha kursiyun. Ahadha miftahun? La. Hadha qalamun. Ma hadha? Hadha najmun. Sebelumnya sampai di najmun ya. Baik, komisun artinya adalah apa? Kemeja. Ya, gamis orang bilang. Bahasa Indonesia jadi gamis. Ya, sama seperti kalimat siti. Ya, itu kalau kita cari, saya cari dalam bahasa Arab, sin, kemudian tak, nggak ada artinya. Ternyata itu kalimat dari sayyidati. Sama orang Indonesia jadinya siti. Siti Siti Khadijah, Siti Maryam. Disingkat. Jadi siti. Ya. Komisun. Meja. Miftah tadi belum ya? Kunci ya, atau pembuka. Asal katanya dari fataha. Ya, kunci. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, pembukaan kota Mekkah, Fathu Mekkah. Fathu Mekkah.
Kunci kasih sayang, pembuka kasih sayang. Oh. Masya Allah. Al-Fath, ini kata Ibnu Abbas, maknanya bukan tentang Fatu Mekah, tapi tentang dekatnya kematian Rasulullah. Taib, kita masuk pada tamrin. Ini kita belum bacakan sebelumnya. Sebenarnya sudah ada latihannya, tapi itu kita tidak bacakan dari bukunya langsung. Taib, mungkin pertanyaannya saya akan tanyakan kepada ibu-ibu ya. Bagaimana? Terdengar nggak ini? Ibu-ibu ada yang ikut? Tidak ada. Berapa? Ya Ustaz. 22. Semangat ibu-ibu. Taib, saya Taib, saya tanyakan kepada ibu atau ibu saja ya. Ibu Arinda Nadia. Mbak. Oh, mohon maaf. Ya. Untuk pertanyaan pertama. Ma hada? Wes tak buka mic-nya iki. Sampun kalau Kak. Sampun. Bisa? Tidak bisa. Kalau gitu kita layangkan kepada Bapak. Pada yang baru datang nanti. Yang sudah datang sudah ada. Baik. Kepada Pak Tio atau Abu siapa ya? Abu Dija. Abu El. Mana? Ini yang pertama. Masya Allah. Ada Miftah. Maka fasihul jawab, kita menjawab dengan setengah daripada pertanyaan tanpa mengikut sertakan bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya di sini adalah ma. Maka ketika menjawab kita ulangin dari kalimat hada. Ini fasih dalam menjawab. Ada orang ketika bertanya, ma hada, langsung dijawab Miftahun. Nah, ini bukan fasih menjawab dan tergolong sebagai istilahnya kurang bagus atau kurang beradab istilahnya. Sar istilahnya. Ya. Baik, Hasan barakallahu fik. Abu siapa yang insyaallah lihyah kathah, jenggot yang tebal. Abu Nashwa. Ma hada? As-su'alul ba'da. Hada artinya apa? Ini adalah buku. Baik. Abu Hanif. Ya. Ma hada? Waduh. Halaman 7. Hada qalamun. Baik. Saya rasa sudah menguasai semua ini. Artinya apa? Pena. Ini adalah pena. Mas Azam kok ceritanya ini ya? Bahasa Arab. Mas Ferry. Ya. Ma hada? Baik. Ma hada? Mas Ferry itu ngomong-ngomong Segitiga triangle. Ingat-ingat segitiga triangle.
Terus bunder. Baik. Bisa Mas Beri? Oh, Di papan. Mahada misalnya. Mahada. sekarang Ternyata yang ditanyakan tersebut adalah kolamun, pena. kalau gini Maka jawabannya hada kolamun. hard. Maka Dia di sini Arab. pentingnya kita ketika mempelajari bahasa Arab memperbanyak dulu Terus kalau kotak kosakata. namanya war. Kalau kotaknya panjang gini, rectangle. Rectangle. Apa ini? Terus apa lagi? Kalau lonjong gini, bundernya Apa ini? lonjong. Oh, Apa ini? bangun. Ini Pak, Baik. tuh Bisa Mas Beri? Bahasa Arabnya pintu apa? Babun. Berarti jawabannya mahada. Masya Allah. Barakallahu fik. Ahsan. Mumtaz. Mas Damin. Mas Damin. Selanjutnya Mas Damin. Maha. Mas Damin. Mahada. Setelahnya. Haraful ladzi ba'dah. Hada. Baik. Hada. Baitun. Baik, ahsan. Apa artinya Mas Damin? Ini adalah rumah. Mas Ojan. Dapat semua. Ada. Ini apa? Baik. Ma hada? Hada kursiyun. Baik. Barakallahu fik. Baik, kita masuk pada latihan kedua. Ahsantum barakallahu fikum jami'an. Tamrin. Apa arti tamrin? Tamrin artinya Afwan. Ini khot-khot saya sebenarnya khot-khot rik'ah. Tamrinun. Artinya latihan-latihan. Ini ada namanya Mas Tamrin. Sama di daerah saya juga ada sama. Namanya Tamrin. Latihan. Latihan kedua. Tadi latihan pertama, sekarang latihan kedua. Pada halaman 8. Ya. Nah, sebelumnya sempat kita jelaskan bahwasannya bila datang pertanyaan dengan A, ya, yang artinya A itu adalah apa? Apakah? Maka jawaban yang datang setelahnya adalah la bila tidak dan bala bila benar. Dan bisa juga kita tambahkan di sini na'am. Ya, kita tidak apa ya, kita ngambil dulu pendapat langsung. Kalau bisa digabungkan, kenapa harus dipisahkan? Itu kaidah fikih. Al-jam'u afdal minat tarjih. Menggabungkan dua pendapat itu lebih utama daripada melemahkan salah satu di antaranya. Karena agama kita mengedepankan persatuan daripada perpecahan. Mahfudot. Ya. Atau na'am ya. Baik. Bala artinya apa? Tentu. Ya, tentu. Tentu. Na'am artinya ya. Saya yakin kalau na'am itu semuanya tahu. Na'am ya. Iya, tahunya itu aja. Na'am. Na'am sama fulus. Baik. Tamrin. Ya, latihan. Saya tanyakan kepada Anta ya, Gus Padil. Ahada baitun? La, Masya Allah. La, hada masjidun. Baik. Ahsan tabarakallah fik. Anta ya, akh al-Fadil. Ahada miftahun? La, hada qalamun. Terjem? Apakah ini kunci? Tidak. Ini pena. Ahsan barakallah fik. Abu Nawfal. Raja dari Rum tuh.
Oh, طيب هذا قميص. هذا قميص. طيب أحسن، بارك الله فيك. أبو عزام، هذا نجم. Nah, طيب أحسنتم بارك الله فيكم جميعا. Ya, jadi jawabannya tadi, kalau ternyata tidak, contohnya pada latihan pertama tadi, pertanyaan pertama, maka dengan la hada masjidun. Ya. Ulangi lagi bentuk pertanyaan, setengah daripada kalimat tanyanya. Ya, tentu. Ya. Ahada miftahun? La. Ya. Dan menggunakan nada. Ya, karena bahasa Arab itu tidak hanya sekedar bahasanya saja, tapi ada namanya nada. Nada itu tolakat. Bagaimana orang Arab ngomong, kita ikuti juga. Jangan pakai nada orang Jawa. Saya punya teman orang Sunda. Ya. Anta tadhab ila aina. Itu nadanya ya. Pakai tolakat. Ya. Tolakat itu ya, nada logat istilahnya. Ya, logat. Jangan pakai logat Jawa, apalagi logat Sulawesi. Ya. Kami di Logat itu kan juga dari lu, kata lu. iya dari kata logo, logat. Ya. Atau tolakat dalam bahasa Arab. Punya teman-teman saya dari Sulawesi yang dari Sulawesi Selatan masuk di MAIS, adik kelas saya di MAIS. Kemudian ditunjuk untuk khutbah menggunakan bahasa Arab. Khutbah yang dibawakan bahasa Arab. Logatnya logat orang Sulawesi. Itu saya di bawahnya itu mau ketawa tapi baik, dipahami semua ini. Sampai di sini insya Allah satu pertemuan kita satu satu bab. Kalau bisa lebih kita lebihkan. Baik, kita masuk pada latihan ketiga. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan? Silakan ditulis. Ini bisa ditulis pertanyaannya kan? Nah, ya. Oh ini ada. Gimana cara bukanya? Oh nggak bisa ya? Kalau yang di HP kan bisa dicari untuk gimana? Ya, mohon maaf. Oh obrolan. Oh iya benar obrolan. Suaranya jelas atau tidak? Nggih, oh, iya. Sama suara. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu sekalian ya, terkait masalah arti dari kalimat, silakan ditanyakan nanti kita akan berikan jawabannya. Ya. Dan saya harapkan semuanya ini kosakatanya dihafalkan karena senjata pertama untuk mempelajari bahasa Arab itu adalah kosakata terlebih dahulu sebelum masuk kepada faedah. Ya. Mungkin sama setiap mempelajari bahasa kita dahulukan kosakata sebelum masuk kepada faedah, aturan-aturan dalam merangkai kalimat. Tapi kita masuk pada latihan ketiga. Tamrin. Nah, tadi yang ada harokatnya sekarang tidak ada harokatnya. Jadi memang kenapa kitab ini sangat dipuji oleh kalangan ahli bahasa karena memang kitab ini pengarang menemukan uslub, cara untuk mengajarkan orang-orang yang baru belajar bahasa Arab agar cepat paham bahasa Arab. Entah itu dari segi keedah ya, ataupun memahami cara menerjemahkannya. Ya. Baik, kita masuk pada tamrin ketiga. Tamrinus sadis, tamrin yang ketiga. Ya. Tamrin. Tamrin artinya apa? Latihan. Iqra waktub. Apa arti iqra? Bacalah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktub. Wa artinya apa wa? Dan. Ya. Wa dan. Dan kemudian uktub, tulislah. Ini kata kerja bentuk perintah. Tulislah. Ya. Asal katanya dari kataba. Atau para ulama sering membahasakan dengan masdar dari kitabun. Karena para ulama kalau membahas suatu kalimat yang didatangkan bukan fiilnya, tapi masdarnya. Hadza min kitabin. Nah, kata. Taib. Bacalah dan tulislah. Ya, karena ini kita sudah punya bukunya, tidak perlu ditulis lagi. Mungkin tinggal diberi harokat.
Saran dari saya tidak usah dikasih harokat, tapi menggunakan pemahaman. Diingat baik-baik. Ya, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena harokatnya sudah ada di lembar-lembar sebelumnya, di pelajaran awal. Ya. Ini untuk melatih kita membaca kitab gundul. Insya Allah baru belajar sudah bisa baca kitab gundul. Baik, halaman 9. Ustadz Faktur. Apa ya? Ya, Iqra. Eh, Tamrin besar, Tamrin Salis. tamrin besar, iqra. Fakrah wahidah fakat. Ada maktab. Baik, ahsan. Cukup. Maktab. طيب هذا طيب كيف نلقي إلى آخر أبو أستاذ سيسوانتو. طيب أحسن بارك الله فيك. أنت يا أخي الذي بعده setelahnya. هذا قلم. طيب أحسنت. إن شاء الله sudah bisa baca kitab gundul. Pak Yudi. Bi. Sarirun. Ya, kalau kita nggak sampai baca panjang pendeknya bisa berubah juga maknanya. Sehingga panjang pendeknya harus kita terapkan ketika membaca. Ada sarirun. Tapi ahsan. Apa artinya? Sarir. Iki jenenge ranjang. Sarir. Baik. Setelahnya Abu Nopal. Ya. Apa artinya? Apa ini? Baik. Insya Allah sudah bisa baca kitab gundul semua ini. Pak Catur. Abu Hanif. Ini kursi. Kursiyun. Artinya? Ini kursi. Ini kursi. Baik. Lanjut. Mas Azam. Ini Mas. Baik. Artinya? Apakah ini rumah? Lanjut setelahnya. Abu Azam. La. Abu Azam. Abu L. Ada kecil. Azam Sogir ya. Baik. Ada miftah. Baik, asal. Apa artinya? Ini adalah kunci. Mahada. Apa ini? Iya, Ini adalah kunci. ini adalah kunci. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Sekarang kita masuk pada kalimat baru. Ini Masya Allah ini udah pada bisa kitab gundul. Baik, kalimat barunya adalah man. Nah, man takhtalif berbeda dengan ma. Ma tadi diperuntukkan atau ditunjukkan tidak berakal. Man ini artinya siapa. Man sobaro gofaro. Menjada wajada. Menjada wajada. Tazawwaja tafarroha. Hanya saya dengan Ustaz Faktur yang paham ini. Pak Sis. Baik, siapa? Ya, man kalimat tanya untuk yang yang berakal. Ya, man. Sehingga ketika menanyakan nama bukan pakai man, tapi ma. Sekarang ditanyakan namanya. Mas muka. Ya, bukan mas muka. Man is muka. Salah. Ya. Mas muka.
Ya, man. Artinya siapa? Eh, baik. Man, man hada. Baik, ikuti saya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah. Man hada? Man hada? Hada tabibun. Man hada? Hada waladun. Man hada? Hada talibun. Ahada waladun? La, hada rajulun. Baik. Man artinya apa tadi? Ya. Ya. Man hada? Sopo iki? Sopo iki? Iki sopo? Jenengan sopo? Baik. Ini ibu, mohon maaf tulisannya kurang bagus karena emang saya bukan pakai spidol. Butuh menyesuaikan. Latihan dulu ya. Baik, kemudian jadi kalimat tolib ini apa lagi ya setelahnya? Waladun sama rajulun. Waladun sama rajulun. Nah, anak. Laki-laki. Oh, rajul laki-laki. Kemudian Waladun itu anak laki-laki. rajulun, seorang laki-laki. Pemuda. Rajul itu laki-laki. Baik, ya laki-laki dewasa. Nah, kita fokuskan pembahasan pada tolibun. Ini kalimat yang sering kita dengar. Tolibun itu kalimat untuk mahasiswa. Orang yang umurnya sudah dewasa, ya, maka disebut sebagai tolibun, mahasiswa. Tilmidun, ya, anak SD ke bawah. Tidak anak SMP ke bawah. Itu tilmidun, murid. Adapun kalau sudah di atas SMA, ya, maka disebut sebagai tolib. Ya. Ya. SMA ke atas, kalau kita semua ini tolibun. Ya. Permasalahannya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, yang namanya tolib menurut para ulama adalah orang yang meneliti ilmu. Ya, mencari ilmu, meneliti ilmu. Berarti kita kalau belajarnya hanya di kelas, tidak meneliti, belum layak disebut sebagai tolib. Sehingga ada yang menyebut dirinya sebagai tuwailib. Tuwailib itu tolib kecil. Ada lagi yang menyebut dirinya sebagai syibuhu tolib. Orang yang hanya berusaha untuk menyerupai penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu yang real, penuntut ilmu, itu mereka meneliti. Tidak hanya sekedar mendapatkan pelajaran, terus dibahas di kelas, tidak. Keluar dari kelas, mereka diskusikan, ya, diteliti. Ini real penuntut ilmu. Ya. Membuka kitab-kitab, ya. Selesai di kelas, keluar dari kelas, dibuka kitab-kitab para ulama, dijadikan bahan diskusi. Jadi antara para ulama seperti Imam Syafi'i, dikisahkan ya, ketika diskusi dengan teman-temannya dalam bidang fikih, ba'da Isya tidak sadar ternyata sudah datang azan subuh. Mendiskusikan ilmu. Nah, itu real tolib. Kalau kita ini menyerupai tolib.
Tuwailid. Tuwailid. Baik. Thalib artinya adalah seorang mahasiswa. Waladun artinya anak laki-laki. Rajulun artinya seorang laki-laki. Laki-laki dewasa. Baik. Man hada? Ya, hada tabibun. Man hada? Hada waladun. Siapa ini? Ini adalah seorang dokter. Ya, di tengah-tengah kita ada seorang dokter. Masya Allah. Profesi yang luar biasa. Tabibul awam. Dokter umum. Ya, mungkin itu, Pak. Tabibul awam. Sama seperti Rais kan, kalau pimpinan umum kan Raisul Am. Berarti kalau dokter umum Tabibul Am. Baik. Man hada? Hada talibun. Ini adalah seorang mahasiswa. Ahada waladun. Ini kalau gambarnya nggak dipakaikan jenggot, dikiranya laki-laki. Hah? Apa ini? Gimana caranya? Oh ini. Ya. Ini kalau nggak dipakaikan jenggot ini dikiranya perempuan. Ya. Jenggot itu mahkotanya laki-laki. Kata Ali bin Abi Thalib, alamatur rajuli al-lihya fi wajhihi wa zawja fi dari. Tanda laki-laki itu ada dua. Jenggot di wajahnya dan istri di rumahnya. Baik, lanjut. Dipahami ini ya. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Ya, sudah kita singgung sebelumnya. Hanya penambahan kosakata saja. Sampun? Sampun. Baik. Nah, sekarang masuk pada rangkaian kalimat yang lebih banyak lagi. Baik. Tinggal 2 halaman lagi ya. Insya Allah kita makan waktu mungkin sekitaran 10 menit. Tidak apa kita lebihkan ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan terkait. Ya, silahkan. Kita itu yang jadi jumlah mufidah. Ya, benar. Kalau ada kita Belum dikatakan. Belum. mufidah. Biar mufidah. Ya, karena Alkitab di situ menjadi badal. Al-badal yang mabdul alaih dihukumi sebagai satu. Sehingga satu kalimat saja itu hitungannya. Tidak dimengerti. Aku ibadah kita. Eh, Ada kita pun berarti kan harus ada tambahan. Iya. Ada kita pun nanti tidak. Iya. Afwan. Itu Alkitab menjadi badal. Dan maknanya bukan ini adalah buku. Buku ini. Ya, buku ini. Buku ini, hadal kitab. Ya, seperti itu. Adapun hadal kitabu ini ingin hadal kitabun, hadal baitun ini ingin mengabarkan kalau ini adalah buku. Bentuknya khabar. Nanti kita akan masuk yang namanya mubtada khobar. Nah, ini sebenarnya pengarang secara tidak langsung mengajarkan kita kaidah dasar ilmu nahwu. Tapi akan disinggung nanti setelah 2 atau 3 pelajaran setelah ini. Di akhir-akhir pengarang akan membawakan penjelasan bahwasanya ini berkaitan tentang mubtada khobar. Ya. Ini yang kita katakan bahwasanya pengarang ini mendapatkan metode yang sangat bagus untuk mengajarkan para pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Allah berikan taufik ya, untuk bisa ya, mendatangkan kaidah-kaidah yang mudah untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, orang kalau sudah ikhlas ya, mengajarkan agama Allah, maka Allah akan berikan taufik. Bagaimana Imam Bukhari menulis kitab beliau, Imam Muslim, empat imam yang ada. Ini. Baik. Baik. Wadih. 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 Baik. Yes. Ada pertanyaan lagi? Wadih. Wadih itu artinya jelas. Ya. Jawabannya wadih. Wadih. Paham dong? Paham. Baik. Mafi soal? Mafi. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Al-baqiyah minas soal? Apakah ada sisa dari pertanyaan? Mafi. Tidak ada. Baik. Ini nanti ada yang umroh ya kan, berjumpa dengan orang Arab.
Ma ada misalnya. Misalnya seperti itu. Ada kisahnya itu kan karena dia tahunya hanya surat Al-Fatihah, tersesat di jalan, maka berkata kepada Syekh, "Ya Syekh, ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Baik, baik kita lanjut pada pelajaran. Oh iya, Yang kata benda diawali al, apakah merujuk benda yang pasti? merujuk kepada benda yang pasti. Iya, benda yang diketahui. Iya. Nanti kita akan masuk yang namanya nakiroh dengan ma'rifah. Nakiroh itu kalimat yang umum. Contoh Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mutaffifin, Innal abrara lafi na'imin. Sungguhnya al-abrar, orang-orang yang bertakwa, lafi, benar-benar na'imin. Na'im di sini min. Nah, tanda nakiroh, tanda umum itu adanya tanwin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa benar-benar dalam kenikmatan, kenikmatan yang umum, dunia dan akhirat. Ini luar biasanya bahasa Arab. Inna ma'al usri yusra. Ya. Terkadang juga menandakan makna khusus dengan umum, sedikit dengan banyak. Intinya pelajaran yang jawaban dari pertanyaan tersebut bahwasanya kalau menggunakan al itu sudah hal yang pasti atau diketahui. Nama al usri seperti al usrinya itu khusus itu ya. Satu. Ya. Ya. Sementara kemudahannya begitu banyak yusra. Ya. Kemudahan jalan keluar yang begitu banyak. Satu kesulitan dengan jalan keluar yang begitu banyak. Ya. Ini makanya kita katakan bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang sangat jelas, bahasa yang luar biasa. Tidak ada bahasa lain di dunia ini yang menyamai kaidah bahasa Arab. Kayaknya bahasa Arab. Ya. Apalagi bahasa Jawa. Kalah kalah banyaknya dengan bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesia. Terkadang bahasa Indonesia itu tidak bisa mengungkapkan satu kalimat dalam bahasa Arab. Butuh penjabaran yang lebih. Ya. Makanya ada yang mengistilahkan kalau tidak boleh menerjemahkan Al-Quran, tapi ini gulu. Ya, boleh. Sebatas untuk dipahami secara mujmalnya. Mujmal itu secara umum. Adapun secara mendetail, maka itu membutuhkan penjelasan yang lebih, tafsiran dari para ulama terkait bahasa di dalamnya. Baik, terjawab ini ya. Kalau pakai al maka artinya misalnya tabibun, seorang dokter. Nah, dokter di sini tidak diketahui siapa dokternya. Tapi kalau at-tabib, maka dokter yang dimaksud di sini sudah diketahui, misalnya dokter faktur. Nah, sudah diketahui dokternya, at-tabib. Ya. Tapi kalau dikatakan tabibun, dokternya tidak tahu siapa. Ya. Ketika dikatakan baitun, itu baitan, aku melihat rumah, baitan. Nah, rumah di sini entah rumahnya kecil, rumahnya besar, rumahnya Pak Yudi, mungkin rumahnya Pak Tio, nggak tahu rumahnya siapa, rumahnya umum. Ya. Tetapi kalau dia bilang ra'aitul baita, aku melihat rumah, nah, al baitnya pakai al, maka rumah di sini bisa dipastikan antara rumah dia atau rumah orang lain. Intinya sudah diketahui kalimat yang pasti sudah diketahui. Misalnya saya buat kalimat, ya, saya berjalan dengan seorang ustadz dan ustadz tersebut, nah, kalimat yang telah diulang tadi ustadznya tersebut sudah diketahui ustadz yang saya maksud sebelumnya. Saya buat bentuk kalimat bahasa Arabnya, ya, amshi atau ajri ma'a ustadin, ustadzin, ya, ustadzin di sini umum karena ada tanwin, tidak menggunakan al. Ketika saya ingin mengulang wal atau ya, saya tulis ya, ya, amshi amshi ma'a ustadin wal ustadu ya, yamsiku, apa artifah dokter Pak baik, Mesti ma'al ustad, ma'al ustadin. Buat ustad itu
Yang sih Allah kan. Yamsik faihi. Amsaka yumsik. Iya, sahih. Masaka yamsiku. Faih, mulutnya. Oh, pam. Iya, fam. Terkan dibahasakan sebagai fa. Iya. Tanda nasabnya ini. Ini digolongkan sebagai asma'ul sittah. Kalau dalam dalam kitab Ajurumiyah yang kita pelajari dengan Ustadz Siswanto, Mas Abu Azam dengan Mas Azam, di situ dicantumkan bahwasanya asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Adapun kitab yang lebih tinggi namanya asmaul sittah. Nah, dalam kitab itu tidak dicantumkan yang namanya fai. Tapi dalam kitab yang lebih tinggi dicantumkan fai. Fah. Ya. Artinya mulut. Aku berjalan bersama ustadin. Ya. Tidak menggunakan alif lam tapi menggunakan tanwin. Maka perlu ini kita dapat kaidah baru lagi, ya, bahwasanya dalam satu kalimat tidak bisa bergabung antara al dengan tanwin. Ya. Sehingga keliru kalau ada yang bilang al ustadun. Ini sering saya dapati ini. Ya mungkin karena pemula dalam belajar bahasa Arab tidak dipahami atau tidak dijelaskan. Tidak bisa. Tanwin bertemu dengan alif lam dalam satu kalimat. Harus salah satunya, antara alnya dihilangkan atau tanwinnya dihilangkan. Tanwin itu dhammatain, fathatain, kasratain. Aku berjalan bersama ustadin. Ya, tanwin di sini menandakan umum. Ya, umum. Aku berjalan dengan seorang ustadz, tidak tahu ustadznya siapa. Tidak tahu ustadznya siapa. Intinya ustadz. Ya. Wal ustadu, dan ustadz ini mengarah kepada ustadz di sini yang dimaksud tadi. Sudah diketahui ustadznya, tapi ustadz yang diketahui ini tidak tahu siapa juga. Intinya alif lam di sini memaksudkan ustadz sebelumnya. Yamsiku faihi, memegang mulutnya. Ini majas. Maksudnya apa? Diam. Ilmu balaghah. Ya, yamsik faihi, memegang mulutnya. Maksudnya apa? Nggak mungkin dia jalan lebih pegang mulut, tidak mungkin. Maksudnya diam, menahan mulutnya. Karena namanya masaka itu artinya menahan. Arti dari puasa adalah apa? Imsak. Menahan. Makanya ada yang membahasakan puasa berbicara. Imsak, imsakut takallum. Menahan dari berbicara. Yamsiku fai, menahan mulutnya. Menahan untuk berbicara. Baik. Sampai di sini dipahami ya? Wah, itu bukan pusat. Fusah. Ya. Ya. Tidak, ini fusah. Ada di kitab yang lebih tinggi dari Ajurumiyah, namanya Mutammimatul Jurumiyah yang kita diskusikan kemarin. Kemudian di kitab Alfiya bin Malik. Kemarin Pak Syarif, mana Pak Syarif? Datang insyaallah. Sibuk beliau. Itu di kitab Alfiya bin Malik disebutkan asma'us sittah, isim-isim yang 6. Dikhususkan di situ pembahasan berkaitan tentang i'rab karena akan berbeda sendiri dia yang namanya asmaul khamsah ataupun asmaul sittah. Ini kalau obrolan kita seperti ini saya takutkan nanti enggak. Tapi tidak apa, sebagai tambahan wawasan. Setidaknya inti pembahasan sudah dipahami. Kalau belum bisa memahami kaidah, maka saya sarankan kuatkan pemahaman kita terhadap kosakata. Intinya di kosakata. Ya, kaidah itu insya Allah ngikut. Asalkan kosakata kita hafalkan semuanya maknanya. Ya. Harus dihafalkan, Mas. Nanti mungkin buat buku khusus untuk kosakata Dursulugo. Kedepannya nanti itu bisa dibukukan. Dan dengan atas nama pengarang kita. Dan insya Allah bermanfaat. Nah ini kami di Al-Furqon itu, jadi mahasiswanya itu membuat buku di Al-Furqon, Gersik. Ini Gersik, bukan di Magelang. Di Gersik. Tempatnya Ustadz Aunur Rafiq. Salah satu pengajarnya sering ngisi di Imam Syafi'i. Itu salah satu angkatan mereka membuat buku yang di dalamnya tercantum seluruh isim-isim, fiil-fiil yang ada di kitab-kitab yang mereka pelajari. Sehingga akhirnya kitab ini, terjemahan ini, kamus ini istilahnya, dibukukan dan dijadikan sebagai bahan pegangan untuk santri-santri berikutnya, generasi berikutnya, bermanfaat. Demikian pula di Pondok Ihya As-Sunnah, punyanya Ustadz Abu Qatadah. Para mahasiswanya pun demikian. Berkumpul mereka, ada satu angkatan ketika itu, yang membukukan seluruh mufradat kosakata dalam kitab Al-Arabiyyah Linasyi'in. Kemudian kitab itu pun dicetak dan diberikan kepada adik-adik kelas mereka. Nanti datang murid baru, dicetak, diberikan lagi. Sangat bermanfaat. Sehingga ya,
seorang itu, mahasiswa itu tidak pusing lagi untuk mencari kosakatanya di buku mana, apalagi kalau buka kitab Munawir, kamus Munawir yang harus memiliki perbendaharaan pemahaman akan ilmu sorof. Ya. Saya sarankan untuk dibuat buku khusus mencatat kosakata. Dipisahkan mungkin dengan kaidah dari kosakata. Baik. Masih ada waktu ya. Baik, udah merah semua matanya ini. Kita masuk pada halaman 10. Ikuti saya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah, ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? La. Hadha kittun. Hadha hadha himarun. Ahadha himarun? La. Hadha hisanun. Wa ma hadha? Hadha jamalun. Baik. Ma hadha? Hadha dikun. Man hadha? Hadha mudarrisun. Ini gambarnya agak bikin ambigu. Soalnya di situ ada meja, kursi, papan tulis, ada tulisan, ada guru, ada mahasiswa. Tapi pertanyaannya, man hadha? Ya, harusnya ditulis di ya apa? Insya Allah dipahami. Man hadha? Hadha mudarrisun. Baik. Ahadha qamisun? La. Hadha mindilun. Baik. Mindil. Mindil atau mandilan? Mindil. Mindil. Apa kosakata barunya tadi? Tajirun. Cuki. Mada. Ya, Ustaz. Tajirun artinya pedagang. Pedagang. Tajirun ronde. Tajirun ronde atau rondo ini? Tajirun, kemudian apa lagi? Kalbun. Kalbun artinya? Kalau kolbun? Hati. Kolbun ditorik. Hati-hati di jalan. Kalbun. Lama. Anta lah nau. Kamu jangan macam-macam. Lah nau. Lama. Baik. Kemudian apa lagi? Kitun ya. Ya, orang Arab kalau bahasa kasarnya bukan kalbun, tapi himar. Ya, keledai. Karena Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat Luqman ya, inna ankaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruknya suara adalah suaranya himar, hamir, keledai. Maka binatang yang paling buruk dalam Al-Quran adalah keledai. Nah, kalau saya dengar itu teman-teman saya yang jadi TKI di Dubai, awal-awal beliau datang katanya karena mungkin nggak tahu barangnya kan diminta jaket musim panas, dikasihnya panci. Orang Arab ini ya karena mungkin orang awam mungkin karena orang Arab kan nggak semuanya berilmu. Ya, orang Dubai situ, orang Arab Dubai. Karena dia kesal, hada himar, anta himar ini. Dicela menggunakan kalimat himar. Dan teman saya karena nggak tahu artinya senyum saja. Pesan moralnya adalah Makanya ada istilahnya. Nah benar, ada istilahnya itu man arafa lughata qaumin salima makruh. Barang siapa yang mengetahui bahasanya suatu kaum maka dia akan selamat dari makarnya mereka. Baik, apa lagi? Himar. Kilidoy. Apa bahasa Arabnya keledai? Kilidoy gitu.
Kedelai kata Ustaz Rajis. Kedelai. Keledai. Keledai, keledai. Kemudian apa? Mudaris ya. Mudaris. Guru. Seorang guru. Nah, terlalu cepat menulisnya. Sewang. Laki-laki ya. Ini kita terjemahkan baru kita akhiri ya. Mungkin mengingat waktu yang sudah terlampau jauh. Kemudian apa setelahnya? Ya? Hison ya. Putar pikun ayam dada. Sebenarnya apa sih? Hisonun. Kuda. Apalagi setelahnya? Gajah jatuh. Gajah jatuh ini ayam betina. Ayam betina. Kemudian dikun. Ini kayaknya bahasa Arab sehingga jantan betina pun beda. Jantan. Apa lagi? Jamal. Artinya unta. Unta jantan. Sehingga salah nama kalau dipanggil Jamal. Yang benar itu aja Jamalun. Keindahan. Bedanya Jamal itu unta. Kalau Jamal bisa bagaimana orang yang indah agamanya, orang yang indah akhlaknya. Jamalul Jamal. Jamalul Jamil. Baik. Nah ini Jamal ini artinya apa? Orang yang indah mungkin akhlaknya, indah agamanya. Makanya di antara para ulama ada namanya Jamaluddin. Jamaluddin Abul Faraj. Pengarang kitab Talbis Iblis. Ya, ulama ahli tafsir, ahli bahasa juga. Jamaluddin Abul Faraj. Nah, ini benar. Kalau Jamal saja, ya unta. Pak Jamal nih. Pak unta. Pak Jamal. Pak Jamal harus. Baik, karena nama itu adalah jangan jadi katanya seperti ada yang hidup di Arab katanya sekian tahun tapi nggak bisa bahasa Arab. Itu unta. Nyebutnya itu. Sama musim gaji. Musim gaji. Ada yang nggak batuk. Musim gaji kan biasanya batuk. Oh gitu. Batuk hanya unta. Masya Allah. Baik. Dia tua sama batuk. Generalisasi bisa. Baik, alhamdulillah. Ya Allah berikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan pelajaran pertama, taufik untuk bisa menyelesaikan pelajaran. Mindil sudah. Oh, mindil belum? Mindil. Sapu tangan. Ini kita hapus ya. Mindil. Terkadang bisa dibaca seperti mandil juga. Tapi kita mengikuti keseringan orang Arab. Sama seperti nama Sibawai jadi bukan. Sibu, Masya Allah. Sibu ya. Seperti Tirmidzi jadi Turmu.
turmudi. Intinya hurufnya tidak berubah, harokatnya saja yang berubah. Yang bermasalah itu kalau harokat akhir yang berubah, maka itu bisa mengubah makna. Tapi kalau harokat awal dengan pertengahan, maka insya Allah tidak akan bisa mengubah makna. Mindilun artinya sapu tangan. Man. Sapu tangan. Mindilun. Baik, cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Saya cukupkan. Ini karena memang sebelumnya sebenarnya sempat kita bahas beberapa, tapi kita ulangi karena mengingat tadi yang baru gabung. Dan memang sebenarnya awal dars itu pada hari ini. Minggu-minggu kemarin itu kita gunakan untuk mempersiapkan hal-hal yang harus disiapkan ketika belajar. Baik. Nah, insya Allah kita konsisten setiap satu pertemuan satu bab. Ya, saya pengennya itu sebenarnya 1 minggu itu 3 kali atau 2 kali. Cuman karena memang waktu kita, saya juga kuliah di 3 perkuliahan. Memang membagi waktu itu baik. Alhamdulillah ya Allah berikan kita kemudahan untuk menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, kita amalkan, dan saya nasihatkan untuk dipraktekkan. Kalau kita punya teman, anak-anak di rumah bisa bahasa Arab, dikit-dikit ya gunakan bahasa Arab. Nah, mahada ini. Ahada, qalamun misalnya seperti itu. Karena sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwasanya al-lughah al-ilmu bita'allum wal lughah bitakallum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan menguasai bahasa itu didapatkan dengan banyaknya takallum, berbicara, dipraktekkan. Baik. Naqtatim bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.